Shalom Bapak Ibu. Seberapa saudara yang ikut perjalanan dengan kapal cruise? Oke. Saudara bisa melihat nggak bahwa kita dibawa lebih naik lagi sama Tuhan? Amin. Amin. Percaya nggak? Percaya ya. Bayangin doanya terus loh diulang. 7 samudra, 7 benua, 7 realm. Saya ini cuman bayangin begini saudara. Kalau di Bekasi ada terminal menuju ke bulan, sebentar lagi kita ke bulan pasti. Lah, bisa-bisa bulan itu dibagi 7 panggilan nanti. Bagian sebelah sini panggilan apa gitu ya. Enggak serius. Saya ngelihat ini sesuatu yang saudara percaya atau tidak percaya, kita itu nggak bisa mengendur, nggak bisa melambat begitu ya. Karena ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan percayakan. Amin. Amin. Itu makanya saya hari ini apa yang saya ingin sharingkan. Saya berharap saudara bisa nangkep, baik saudara yang pergi ikut perjalanan kapal maupun saudara yang pendudukan di darat ya. Ke depan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan sama-sama. Amin. Nah, tapi untuk sesuatu yang besar itu, saudara diperlukan adanya saudara ini juga jadi besar. Saudara ini punya kemampuan, saudara ini punya apa ya? Saudara ini bisa dipercaya sama Tuhan. Karena kalau tidak ada progres, ya menurut saya percuma, begitu. Ya. Salah satunya yang saya lihatkan seperti ini, ya, let's say lah misalnya, kita bakal berdoa buat KA misalnya seperti itu. Tapi saudara coba bayangkan, bagaimana nanti Tuhan mau percayakan KA kalau istilahnya dengan apa yang kita punya sekarang, dengan unit yang kau punya sekarang, dengan unit yang engkau atau pelayanan yang sedang kau kerjakan sekarang, engkau tidak pernah kerjakan itu dengan benar. Ya. Kalau sampai hari ini bahkan kemarin di kapal pun saya mendapati itu semuanya. Setiap kali acara selalu yang namanya sampah di mana-mana. Ini perkara sederhana, ini perkara simpel, tapi please dengarkan baik-baik. Kalau engkau mau menjadi besar, kalau engkau sudah lewati fase-fase tadi ya, sudah dikirim ke provinsi, sudah dikirim ke bangsa-bangsa, dibawa nyebrang lautan dengan, baru kali ini loh saya tahu kapal ngebut. Ya. Iya. Kemarin saya ngomong sama Bunda padahal, kalau mau kapalnya cepat nyampe, seluruh penumpang harus nunduk, saya bilang. Loh, soalnya dulu saya kalau balapan kayak gitu saudara, naik motor, kalau naiknya kayak gini pasti kalah. Harus nunduk supaya anginnya nggak kena. Ya, itu bercanda. Nggak ngefek seharusnya. Ya. Saudara pulang dari acara itu pun saudara nggak ngalami perubahan apa-apa. Saudara cuman terhisap di dalam sebuah euforia menurut saya. Padahal yang Tuhan mau sediakan, Tuhan mau kerjakan, itu sesuatu yang benar-benar real, besar. Ya. Saya berharap nanti saudara pulang, saudara mulai lihat di tangga, kalau saudara lihat ada sampah, please ambillah. Itu cuman perkara simple, tapi membuat Tuhan tersenyum melihat semuanya. Amin. Saya kemarin sedikit sedih, maaf ya guru-guru SMK. Mungkin ada Pak Roy juga. Saya ini walaupun kantor saya lantai 3, tapi saya jarang pergi ke kamar mandi lantai 3. Kenapa? Karena saya punya kunci khusus kamar mandi lantai 4. Begitu ya. Nah, jadi saya kalau ke kamar mandi saya lebih memilih ke lantai 4. Jadi naik ke kamar mandi. Jadi lantai 3 itu jarang saya lewati. Nah, kemarin ceritanya saya mau pinjem sapu karena ruangan saya kotor, ya kan? Saya panggil CS gak ada CS-nya, nggak tahu lagi sibuk mungkin ngapain lah ya.
Tapi saya melihat ada sapu di situ. Saya pergi ke dekat kamar mandi, saya jalan lewatin lorong. Dan saya lihat itu beberapa poster-poster yang pernah dibuat. Ada tentang biografi orang-orang sukses, tentang kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Saya lihat ternyata loh, itu dicoret-coret, ada tulisan, ada tanda tangan, yang gambar orang, ada nanti mungkin tambah-tambahin kumis lah apa dan segala macam. Saudara, ayo please, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan yang besar, dan itu dibutuhkan ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Amin. 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 Ngangguknya belum semua. Ya. Lantai 4 coba mengangguk. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Saya kasih renungan sharing saya hari ini menjadi besar dan bisa dipercaya. Ya. Ini semestinya hasil apa ya? Ada obaja? Gak ada ya. Jadi ceritanya saya pergi pelayanan kemarin ke Argentina dan Brasil. Ya kan, ada satu hari di mana kita split tim. Dan hari itu saya sama dia sendirian berdua. Kita lagi makan pagi di hotel gitu. Tiba-tiba dia menanyakan sebuah pertanyaan ke saya. Sir, gimana caranya bisa menjadi besar? Ya, itu pertanyaan menggelitik saya, saudara, semestinya. Dalam hati saya, kamu kurang besar apa, Jak? Ya, saya berangkat naik pesawat sama dia, saya duduk sebelahan, 1,5 kursi hampir dihabisin sama dia. Sampai saya agak nyumput, saudara. Sehingga pada waktu perjalanan pulang 36 jam lagi saya memutuskan, oke, kita ganti pasangan ya, saya bilang gitu. Saya kasih dia duduk sama mistri, kalau diambil 1,5 gak masalah. Cuman butuh 1/4 soalnya dia. Enggak. Ini saya serius. Dia menanyakan hal itu dan saya ngomong. Saya mulai sharing, saya mulai cerita apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Ya, coba kita buka di Matius 14 ayat yang ke-12 semestinya mulai sampai ke-21. Tapi kita akan potong-potong nanti ya. Mungkin saudara kemarin juga sempat dengar sharing saya di kapal ya, mungkin ini agak sedikit beririsan ya, tapi ini akan lebih lengkap menurut saya. Kita akan baca dulu di Matius 14 ayat yang ke-12 dan 13, dikatakan demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, ada tulisan di situ, saya pakai on possession. Ya. Seharusnya hari itu Yesus itu punya alasan untuk dia sedih. Itu sahabatnya dia loh. Ya. Itu orang yang dia kasihi, itu orang yang dia sayangi, mati hari itu. Ya. Itu makanya di ayat 13 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Mungkin dia ingin berkabung, mungkin ia ingin sedikit melo-melo dan lain sebagainya lah. Tapi kalau saudara baca ayatnya, ya, itu orang banyak gak memberi kesempatan untuk itu. Dan gak bisa ngomong bahwa aku lagi butuh me time, mungkin begitu kan. Aku lagi butuh menyendiri, aku lagi sedih, kamu gak lihat begitu kan ya. Saya gak ngomong orang lain ya, tapi saya sering kali sama Tuhan seperti itu. Ya, saya kalau istilahnya udah dirapel begitulah ya. Acara ini. Biasanya saya akan butuh sedikit mundur begitu, ya kan? Nanti ibadah
pengennya lantai 4 aja, sudah tenang di situ. Tetap ikut ibadah, tetap. Tapi nggak bisa, saudara. Kita harus mengerti bahwa kita ini harus on position. Saudara sadar nggak sadar, kalau saudara sudah menentukan engkau masuk di panggilan apa, engkau harus tahu bahwa posisimu di situ. Bukan berarti harus harus jadi pemimpin, enggak. Tapi engkau harus ngerti bahwa engkau ada di situ. Dan kalau saudara baca nanti di slide selanjutnya, saya bilang begini. Saya juga sudah sampaikan di waktu di kapal. On position itu bukan cuman bicara engkau ada di posisimu, tetapi juga berfungsi. Ya. Saudara yang di kapal kemarin saya jelaskan, ada satu kali kan kita keluar semuanya ke dek sebelah kiri. Bayangin saudara. Saya pernah ngalamin itu waktu ke Israel, 300 orang di pesawat, tiba-tiba semuanya bangkit berdiri. Walah, ternyata itu ngefek loh saudara. Ya. Langsung semua pramugarinya duduk. Ini kapalnya goyang, pesawatnya goyang semuanya. Cuman berdiri loh padahal, ya kan. Ya, kemarin pada waktu disuruh pindah ke kiri semuanya, tiba-tiba kapalnya mereng, saudara. Itu mungkin nakodanya nyetirnya udah gini itu ya. Ini kenapa berat sebelah kiri ini ya? Belum lagi bom-bom dan segala macam yang dilepaskan begitu. Ada torpedo, ada granat. Biasanya saya tuh lihat kalau PPJ ya, terutama Bu Chelsea kalau bikin senjata itu kan gitu. Pernah bikin batu gede. Kemarin saya lihat batunya Kak Puji. Haleluya, kayak bola bowling saudara. Pegangnya kayak bola bowling itu. Ya, iya. Itu kalau musuhnya nggak pecah kepalanya aja udah, aduh. Saudara kalau cuman ada di posisi itu seringkali nggak ngefek saudara. Tapi engkau harus berfungsi, ya. Makanya saya tahu kalau lagi nggak ada pelayanan di mana-mana nggak mungkin. Saya lihat ke sebelah sini pasti ada Pak Luki, ada Bu Iren, ya kan? Dia ada di posisinya, tapi bukan cuman berdiri di posisinya, tapi dia berfungsi. Ya. Bayangin kalau hari itu Tuhan Yesus tiba-tiba gak mau ada di posisinya, dan dia juga gak mau berfungsi. Apa nasib orang banyak itu? Ini orang lagi penuh dengan haus dan lapar, pengen belajar dari Yesus loh. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berbeban berat. Dia kejar. Ini kalau ditulis di Alkitab gini, Tuhan Yesus naik perahu, mereka lewat jalan darat, ikutin kemana Tuhan Yesus. Kan bisa dilihat, oh ya ke sini, orang itu danau. Ya. Saudara harus mengerti bahwa setiap provinsi yang dipercayakan, buat setiap pelayanan apapun, itu membutuhkan saudara on position. Karena kalau engkau gak mengerti perkara ini saudara, engkau gak akan pernah bisa maksimal dengan semuanya. Engkau gak akan pernah bisa jadi besar, ya. Apalagi kalau misalnya yang kemarin saya bilang, saudara cuman ikut begitu. Saudara gak pernah mengerti why, kenapa saudara harus itu, dan kenapa saudara harus lakukan semuanya. Amin. Lanjut saudara. Ingat ya, on position itu gak cuman berdiri di posisimu, tapi juga berfungsi. Yang selanjutnya Matius 14 ayat 15 dan ke-16.
Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Paling tidak waktu perbincangan pagi hari itu saya dengan Obaja saya ngomong dua hal ini. Ini yang saya belajar, Jak, saya bilang gitu. Untuk kita ini jadi besar, untuk kita ini semakin dipercaya sama Tuhan, untuk semakin otoritas kita itu ditambah. Yang pertama kita harus on position, yang kedua kita harus ambil yang namanya tanggung jawab itu. Karena gak banyak saudara orang yang mau. Siapa yang mau gendong 38 provinsi? Sampai hari ini buat kita menggerakkan mereka, ya tetap aja kok. Harus nanti kita juga yang support, walaupun mungkin ada beberapa provinsi yang sudah mandiri begitu ya, yang pasukannya sudah bisa bergerak sendiri dan lain sebagainya. Ya. Harus ada orang-orang yang mau ambil tanggung jawab ini. Gak boleh kita bersikap seperti murid-murid yang ngomong, itu orang banyak, udah suruh pergi aja, suruh cari makan sendiri-sendiri. Apalagi mungkin engkau pada waktu engkau menangani provinsimu itu bukan provinsi yang mudah. Kalau misalnya ada sebuah pelayanan yang orang lain gak mau kerjakan, justru itu kesempatan terbaikmu. Untuk apa? Untuk engkau mengambil tanggung jawab itu, dan itu yang akan membawa engkau melesat nantinya sama Tuhan. Dan kita harus, salah satunya kita harus kerja keras ya, gitu. Di dalam anugerah Tuhan. Dikatakan di ayat 16-nya bahwa tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Kita semua harus memberi makan. Kita semua harus mau ambil yang namanya tanggung jawab itu. Ya. Mungkin kalau saudara lihat acara seperti ini, ibadah atau apa, banyak banget. Ya kan? Saya malah punya sedikit istilah begitu. Ya kalau misalnya ada jemaat yang datang cuma karena Natal, jemaat datang karena Paskah, itu sudah biasa di gereja-gereja lain, ya kan? Tapi di Mahanaim ada jemaat batik Indonesia. Kalau giliran bagi batik aja penuh. Saya pokoknya pasti lihat itu, parkiran susah. Nah itu biasanya saya tahu ini kayaknya ada bagi sesuatu nih ya, kayak gitu. Loh, iya dong. Batiknya mau tapi mikul tanggung jawabnya nggak mau kan repot, begitu. Karena ini yang Tuhan kasih contoh loh, ini yang Tuhan kasih contoh. Saya mau kasih tahu seperti ini saudara. Ini baru awal ya, endingnya kalau saudara lihat. Yang saudara selalu rindukan terjadi adalah peristiwa 5 roti 2 ikan itu. Benar? Benar gak? Benar gak? Ya, peristiwa 5 roti 2 ikan jadi sisa 12 bakul, memberi makan 5.000 orang yang cuman laki-laki, begitu kan? Tidak terhitung anak-anak dan lain sebagainya. Itu yang saudara nantikan. Tapi saudara lupa proses di depannya, bahwa ada yang namanya on position. Saudara lupa bahwa ada proses yang namanya saudara harus ambil tanggung jawab itu. Pikul, gendong semuanya. Ya. Karena ini
yang akan kita lihat nanti sama-sama. Yang namanya mujizat itu akan terjadi di depan. Kalau kita mau lakukan yang sama. Yesus sudah kasih contoh buat kita. Amin. Amin. Kita lanjut saudara. Nah, saya kasih contoh begini saudara. Kemarin saya waktu pelajari ini ada sebuah artikel yang menuliskan gini ya. Ini Indonesia kan lagi menggebu-gebu pengen juara dunia ya, sepak bola begitu. Tapi saya coba lihat begitu ya. Kemarin habis berapa, kalah berapa? Kalah berapa? 6-0. Banyak juga yang nonton bola ya ternyata. Ketahuan ya. Oke, kalah 6-0 dari Jepang. Nah saya coba pelajari apa ya yang membuat. Padahal sebelumnya barusan dapat Rolex loh. Loh, iya kan? Ini pemain Indonesia barusan dapat Rolex. Bayangin saudara, Rolex. Saya pikir itu bisa mendongkrak performa dan wah Jepang mah bakal dihabisi. Ternyata kalah 6-0 gitu kan. Nah saya pelajari ternyata JFA, ya ini bukan JLA gitu ya. JLA di depan. Ini JFA, Japan Football Association. Ya, ternyata loh saudara, dia ini benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Dia punya yang namanya program 100 tahun. Saya nggak tahu itu dimulai dari tahun kapan. Dia punya program 100 tahun untuk apa? Mimpinya cuma satu, juara dunia one day, nggak tahu tahun berapa. Begitu kan? Nah itu nggak cuma program, nggak cuma ditulis, ya, nggak cuma diangan-angankan. Dia tulis semuanya, dia turunkan semuanya, dia kerjakan semuanya sehingga kebijakannya seperti itu. Setiap tim regional, ya, misalnya kayak kita lah ada apa Persija, Persib Bandung begitu ya. Setiap tim-tim itu harus memiliki yang namanya akademi sepak bola di semua kriteria usia. Harus. Kalau nggak punya, nggak boleh bikin tim. Ya. Jadi mereka dari anak-anak kecil sudah mulai dilatih bola, dikenalkan semuanya. Mungkin kalau sekolah ekskulnya nggak ada yang lain, bola doang, misalnya gitu. Tapi selain itu mereka juga melibatkan sekolah-sekolah semuanya. Mereka mulai rekrut, mereka beri kemudahan buat anak-anak. Mereka yang mau benar-benar berprestasi di bola, di sekolah regulernya mereka akan ditolong. Ya. Sampai akhirnya mereka punya event tahunan yang skalanya nasional. Itu diikuti oleh ribuan sekolah, ribuan atlet sepak bola. Dia kerjakan semuanya. Setiap tim ambil tanggung jawab itu. Kenapa? Karena mereka punya satu mimpi di depan. One day mereka akan jadi juara dunia. Makanya saya bilang, oh ya nggak heran. Ya kan? Nggak ada pemain Jepang dikasih Rolex. Tetap kok 6-0. Ya kan? Mungkin loh ya saudara, itu main di lapangan pikirannya di Rolexnya begitu. Aku lupa naruh di mana tadi ya begitu. Hatinya sudah mulai bergoyang itu ya. Nah, tapi poinnya seperti itu saudara. Kita harus mau ambil tanggung jawab itu. Buat apapun nanti program atau apalah ya yang ibu nanti ngomong, kita harus berani ambil tanggung jawab itu. Ya bu, siap saya kerjakan. Nanti misalnya di grup apalah dipenuhi, oke Bu Nita, saya tinggal di sini, saya serahin semuanya sama saya yakinkan beres begitu. Tapi ya pastikan beres, jangan cuma ngomong beres tapi nggak diatur dengan baik begitu ya kan. Kalau saudara ngerti dua hal ini aja ini, seharusnya tuh sangat-sangat menolong, sangat-sangat membantu. Bukan berarti berapa lama engkau ada di tempat ini itu artinya engkau sudah bertanggung jawab. Enggak loh. Enggak. Kalau saya punya guru-guru istilahnya 200, enggak semua kok mikirin
Sekolah dapat duit dari mana? Begitu kan. Yang dipikirin cuma, aku gajian belum ya gitu. 25 nanti begitu tengah hari kok dicek belum ada, nanti langsung Miss Iren ditelepon gitu kan. Miss Iren belum gajian ya gitu kan. Padahal seringkali dari bank yang nyangkut begitu. Ya kan. Ayo Bapak Ibu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau kita gak mulai benahi hidupmu. Ya. Makanya tadi saya bilang. Mau apa? Mau pesawat? Sudah loh Tuhan bawa. Kapal? Sudah Tuhan bawa. Makanya tadi saya bilang. Itu kalau ada terminal yang bawa kita ke bulan. Ya bisa jadi bawa kita ke bulan. Tapi itu tidak jaminan. Tidak jaminan engkau ngerti. Itu harus dari dalam dirimu. Engkau menetapkan apa yang harus engkau kerjakan. Ya. Selanjutnya. Ayat 17. Ya. Matius 14 ayat 17 dikatakan demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya sengaja bikin merah kata hanya. Seberapa banyak dari kita ya. Ya gak usah saya nuduh saudara. Saya aja begitu. Setiap kali di panggilan raja saya selalu berpikir, oh ya masih ada Pak Har ya kan. Masih ada Ibu Kian di situ. Masih ada siapa lagi ya, Bu Bet begitu. Gak bisa saudara. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu sudah berikan kuasa, sudah berikan otoritas, sudah berikan destiny buat setiap kita. Loh yang dikasih itu luar biasa semuanya. Ya. Pak siapa sih saya? Kerjaan saya cuman kayak gini. Enggak peduli itu kok. Bahkan istilahnya seringkali Buin ngomong, bahkan CS pun bisa kok menggerakkan hati Tuhan. Ya. Ya kalau dilihat padahal ya apa yang mereka bisa kerjakan. Ya. Sepanjang acara loh ya, sepanjang acara saya bilang. Mereka tidak pernah deklarasi. Ya. Mereka gak pernah lempar senjata. Mereka gak pernah apa. Saya lihat sendiri sepanjang perjalanan di kapal. Bahkan mereka tidur di tempat mereka bertugas di depan kamar mandi. Tapi kalau cara berpikir kita sempit, kita cuma ngelihat ya siapa sih aku, ya gak bisa. Kita harus belajar, kembangkan kapasitas, belajar saudara. Itu makanya saya bilang tadi, kalau nanti istilahnya Tuhan percayakan, ini kan sudah yang kedua kalinya begitu ya, ditawarkan lagi KA gitu, King's Altar. Tapi kalau cara kita masih seperti ini, cara kita berdoa nanti mungkin, cara kita isi cawan, kita harus belajar Bapak Ibu. Kalau tembok-tembok sekarang masih aja sering dicoret-coret, sering terdapat tapak-tapak kaki karena ditendang-tendang mungkin. Ini sedikit ini ya, saudara mungkin nanti kalau saya cerita kaget, tapi ini terjadi, ini kenyataan saudara. Yang tahu cuman mana Bu Catherine, ya Bu Catherine di mana Bu Catherine? Oh ya, saya cerita cuma sama dia. Saudara, waktu extravagant love, ya itu benar-benar Tuhan menguji extravagant love saya. Ya. Tapi saya pengen kita belajar next. No, nggak yang kayak gini ya. Ini yang dipercayakan nanti tambah besar. Ya, extravagant love tiba-tiba 1 atau 2 hari menjelang extravagant love acara itu, ada salah satu staf saya ngomong, Pak, ini siapa yang melakukan? Meja kantin dipotong, digergaji jadi 2. Itu saudara, itu pengen pilihannya antara
Tapi karena ingat ini kok extravagant love ya. Ya, apa susahnya sih datang ngomong pinjam. Kalau minta pun juga ya paling saya omel-omelin dikit lah. Nah ujungnya saya kasih pasti. Ya, dipotong loh. Ini bukan patah yang mungkin karena dinaikin loh. Rapi saudara, lurus benar-benar. Ini sudah sebuah perbuatan terencana menurut saya. Pasalnya apa bang itu bang? Pasalnya apa itu? Ya kan? Siapapun yang melakukan saya tidak sakit hati ya. Karena itu korban saya ya. Tapi buat saya ayolah gitu. Saudara nggak bisa belajar ya maklumin lah pak gitu kan. Saya kan kayak gini dari unit ini ano. Enggak. Saya dari anak-anak rumah Shalom enggak yang kayak gitu, bukan. Setiap kita harus mengembangkan kapasitas, setiap kita harus mulai belajar. Ya. Setiap kali saya ngisi devotion di CS saja saya ngomong loh, saya ajarin ke mereka. Ya. Saya bilang ke mereka, saya nggak pengen selamanya kalian jadi CS. Ya. Nanti satu hari mungkin ada regenerasinya siapalah. Mungkin nanti kalian akan jadi pemimpin apalah mungkin sesuatu begitu. Harus belajar, nggak bisa enggak. Tapi ternyata ya itu dibutuhkan tekad dari dalam. Sampai hari ini juga masih ada. Kalau dicari nggak ketemu orangnya begitu kan. Padahal tugasnya di lantai tertentu gitu dicari. Udah sampai dari siang sejam kemudian sampai sore mau pulang nggak ketemu loh saudara. Saya pikir ini kenapa begitu kan. Ya. Tapi kan kita harus belajar untuk kita mengembangkan diri kita ke sana. Ya. Karena kalau enggak kita enggak akan bisa lihat itu. Lanjut saudara. Ya. Sini saya tulis ada contoh adalah Mother Teresa ya. Dia menulis seperti ini, saya tidak berpikir saya bisa memberi makan ribuan orang. Saya hanya mulai memberi makan satu orang, lalu satu lagi. Ya. Dia nggak melihat seperti tadi, aku hanya punya ini begitu. Tapi dia cuma memulai dari apa yang dia bisa kerjakan. Dia kerjakan. Dan itu ternyata pelan-pelan membuat kapasitasnya semakin hari semakin diperbesar. Itu membuat dia semakin hari semakin belajar yang namanya menangani pelayanan yang besar itu seperti apa. Karena dia mulai dari sesuatu yang kecil tadi yang dia punya. Lanjut saudara. Ayat yang ke-19 Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk. Ya, saya kasih dalam kurung itu nggak ada di dalam Alkitab, itu tambahan saya sendiri. Berkelompok dan duduk, ya, karena di terjemahan lain ada ditulis seperti itu. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya. Saudara, ini cuma kata duduk, ya kan? Tapi ini semestinya menunjukkan kemampuan Tuhan Yesus. Jadi dia nggak cuman istilahnya, nah, kalau istilah Mahanaim gini, urapannya kenceng, ya. Tapi dia ternyata juga orang yang bisa mengelola dengan baik, ya. Dia bisa memanage dengan baik. Saudara bayangin kalau misalnya hari itu Tuhan Yesus terima roti, 5 roti 2 ikan, terus langsung dia angkat, dia ucapkan syukur, terus langsung dia bilang murid-muridnya, bagiin. Sedangkan orang itu berdiri semuanya. Yang terjadi kan, ya kayak kemarin di kapal kan saya lihat tuh, merpati di bawah. Waduh. Padahal ini ada hamba Tuhannya lagi ngomong sesuatu begitu loh. Ya kan?
Seringkali kan kalau kita bagi sesuatu kan gitu, udah mulai crowded gitu kan, duduk dulu, duduk. Benar ya? Benar kan? Karena Tuhan Yesus tahu, ini 5.000 orang loh. Kemarin di kapal cuma 700 something. Dan kalau kita baca di versi-versi lain itu, dia benar-benar atur. Dia bagi ke murid-muridnya, murid-muridnya baru membagi ke orang banyak. Kemampuan mengelola itu harus dikembangkan Bapak Ibu. Itu adalah yang membuat kita ini jadi besar nantinya. Ya. Saya kasih contoh ya, nggak tahu ada Pak Roy atau enggak. Dulu pada waktu masih zaman kita, setiap tahun paling tidak 1 atau 2 kali ke Semarang, ya. Seringkali Pak Roy ini disuruh jadi PIC, begitu kan? PIC bus, begitu. Nah, setiap kali pulang dari Semarang saya tanya, dia ceritakan, oh ini kendalanya gini. Lah terus kamu lakukan apa? Oh iya ya Pak ya, saya lupa, begitu kan ya, gitu. Nah, tapi saya coba bantu saudara. 1 kali terjadi seperti ini, 2 kali terjadi seperti ini. Jadi harusnya kalau terjadi berkali-kali, itu yang salah siapa? Yang salah harusnya yang mengelola, begitu kan ya. Harusnya itu tidak terjadi, begitu. Kenapa? Karena kita ini bisa pelajari bagaimana caranya mengelola semuanya dengan baik. Gak usah seperti itulah. Misalnya kita mau retreat aja, nanti diumumin sekolah, bagian terima, orang-orang nginep gitu. Menurut saya nih, ya sekarang ini sudah jauh lebih fix, jauh lebih oke lah begitu. Kenapa? Karena kalau dulu ya kasurnya masih sedikit, ya kasurnya masih sedikit. Sekarang kasurnya banyak, gitu. Begitu saya tahu kasur banyak, saya langsung panggil Miss Rosinta. Saya bilang gini, jumlah kasur berapa yang punya? Yang dipunyai berapa? Jumlah kelas yang bisa dimasuki berapa? 1 kelas berapa isinya? Itu yang membuat tadinya nih ya, semua kasur itu kan adanya di gedung SMP SMA. Jadi setiap kali acara kita turunin sampai di bawah, naikin lagi sampai lantai 4. Ya, yang capek siapa? Ya kita sendiri kok. Gitu. Saya pelajari polanya, ya, dan sekarang saya coba atur. Di gedung SD ada gudang sendiri. Jumlah kasurnya berapa? Cukup buat di SD. Nah, di gedung ARK nggak banyak kelas yang bisa dipakai. Berapa kapasitasnya? Berapa kelas yang bisa dipakai? Saya taruh di sana kasur sejumlah itu. Jadi kalau hari ini Bu In ngomong, kita mau retreat nanti sore, siap. Tapi saudara bantuin angkut kasur maksudnya. Jangan suruh kita sendirian ya. Banyak soalnya. Itu bisa dipelajari saudara. Nah seringkali kita ini setiap kali nerima kepercayaan sama Tuhan ya tadi cuma euforia, ayo. Kesalahan. Nanti apa lagi? Ayo. Salah lagi begitu. Padahal yang mau diberikan besar. Dan Tuhan maunya ini semakin hari semakin bagus. Semakin bagus. Ya. Ayo belajar. On position. Ambil tanggung jawab. Saudara harus belajar mengelola, memperbesar kapasitas diri kita masing-masing. Ya. Kalau engkau cuma dipercaya jadi ketua kecil di panggilan tertentu misalnya, ya ayolah kerjakan itu. Belajar kelola itu apa yang dipercayakan. Oke? Yang terakhir saudara. Ya, itu ada contoh-contoh dalam Alkitab ya. Saya kasih gini, ada tulisan di bawahnya kan gini, kemampuan mengelola dan keilahian. Saya nggak mau saudara cuman punya hikmat doang gitu loh. Ya, karena ada 1 titik nanti, ya, itu yang ilahi dibutuhkan, saudara. Saya ingat soalnya peristiwa itu acara di Passion, apalah, saya lupa Deep Call Unto Deep atau apa.
Saya lihat di satu pintu itu di di pintu hall 9 atau berapa lah, saya lupa. Soalnya saya pas lagi ada di situ. Saya sudah atur asyir dengan baik. Tiba-tiba ini yang namanya ibu-ibu ini nggak tahu kayak apa gitu. Bener-bener kayak nggak bisa dikontrol, saudara. Cuman gara-gara minta makanan. Kita udah mulai didesek-desek. Itu yang namanya security udah coba dorong, nggak bisa, saudara. Lah saya ini kan kecil ya. Ya, kalau Pak Joshua enak ngomongnya. Ngomong gak ketutup sama yang lain, begitu kan. Saya ini kecil, saudara. Saya bingung, saya lihat ini gimana caranya. Saudara mau tahu, saya berdiri di atas dus aqua. Saya bilang, saya sekali ngomong ini, stop, berhenti. Loh anehnya, ibu-ibunya nurut loh. Loh itu makanya saya kasih catatan di bawahnya ya. Kemampuan mengelola boleh. Tapi kita harus tahu ada keilahian juga yang harus kita kejar. Ya. Hari itu bukan berarti saya tidak mengatur dengan baik. Atur dengan baik kok. Saya diomelin, saudara. Saya cuma bisa bilang, ya dengan anugerah Tuhan lah. Tiba-tiba saya dikasih hikmat gitu kan. Saya minta beberapa orang jadi barikade. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tanpa disadari, loh ini orang kok gak habis-habis ya gitu. Tapi tidak terjadi sesuatu. Gak ada yang diinjek-injek. Ya adalah yang keringetan-keringetan gitu ada. Yang nangis anak-anak ada. Tapi gak ada yang terjadi sesuatu gitu. Semuanya. Mau saudara, mau pemimpin, mau siapapun, kita harus naikkan level kita kok. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kasih buat kita. Oke? Lanjut ya, terakhir. Supaya saya jangan mengambil jatahnya Ibu ini. Kali ini di Matius tidak menjelaskan dengan baik. Makanya saya pakai Yohanes 6 ayat 7 dan 9. Tema ceritanya sama ya. Dikatakan demikian, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Poin yang terakhir, mungkin ada poinnya banyak lah, tapi yang diwahyukan sama Tuhan itu seperti ini. Kemampuan atau kerelaanmu berkorban itu menentukan engkau akan jadi besar atau tidak kok. Ya. Saya ini benar-benar harus belajar, saudara. Satu hari kita bertiga lah, Pak Joshua, Pak Fendi sama saya. Ceritanya lagi mau ngobrol gitu. Mau ngobrol di mana ya kita gitu kan? Mau pinjem ruangannya Pak Mul yang keren itu, dikunci ternyata. Waduh, sayang sekali begitu kan ya. Akhirnya kita di taman aja di belakang begitu kan. Begitu nyampe di taman, saudara, ya. Langsung Pak Fendi ngomong, aku ini loh ya, aku tuh pengen ini semua tak kasih rumput sintetik. Jadi kalau berdoa enak, saudara. Loh saudara yang sudah berapa kali doa di situ, ada nggak yang kepikir kayak gitu? Loh, ya kan? Tapi itu saya melihat sesuatu. Ada kerelaan untuk ini ada project Tuhan, gitu kan ya? Ini ada sesuatu yang Tuhan suka. Aku bisa ambil bagian apa? Korban apa yang aku bisa berikan? Gitu. Karena gak banyak loh saudara yang ngerti seperti itu. Padahal itu adalah kesempatan terbaik. Karena pembicaraan itu pun saya juga jadi mikir, iya ya Tuhan ya, aku harus apa ini? Masa aku diam aja begitu kan? Kan dibilang ada unit ini kasih speaker, ada unit ini kasih ini, unit ini kasih ini gitu. Korban itu loh saudara, itu ternyata membuat kita semakin hari semakin dibawa lebih naik lagi sama Tuhan kok. Ya.
sepertinya nggak adil. Ya, kenapa kok aku terus gitu kan? Kenapa aku terus? Padahal kalau engkau ngerti rahasianya, justru itu kok yang membuat engkau ini dipercaya dan jadi besar. Ya, bukan maksud untuk menyombongkan diri atau apa, ya kan? Pada waktu perjalanan ke Israel, ya, semua biaya yang dibutuhkan dengan sebegitu besarnya, saya belajar taruh korban saya, ya kan? Hari itu ibuin ngomong gini ke saya, loh kok kamu kasih korban lagi, kasih persembahan lagi, kok banyak banget? Nah, dalam hati saya, ya nggak ada apa-apanya lah kalau dibanding apa yang dikasih ibu, kan begitu ya? Tapi dalam hati saya gini, izinkan saya juga mencicipi rasanya menaruh korban untuk semuanya itu. Ya. Walaupun istilahnya saya bawa staff, ya staffnya bayar begitu kan. Tapi saya taruh lagi korban itu. Bukan untuk maksud apa-apa. Tapi saya tahu ini adalah cara untuk kita bisa dipercaya. Ini cara untuk kita jadi besar. Amin. Amin. Seberapa saudara yang siap untuk engkau dibawa lebih lagi sama Tuhan? Amin. Amin. Ingat, yang pertama on possession, saudara. Yang kedua, ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Ya. Paling tidak nih ya, yang sederhana aja, paling sederhana. Tadi, setiap kali ada acara apapun habis ini, please ingat ya, sampah itu loh. Saya ini belajar dari Pak Luki loh. Pak Luki itu kalau dulu keliling sekolah nemu apa dikantongin. Ya saya juga belajar gitu. Kemarin itu ada beberapa sampah, saya nyari tempat sampah gak ketemu, ya saya kantongin akhirnya. Ya, saya kantongin. Tapi itu kalau orang lihat mungkin itu kok kecil ya, apa hubungannya sama yang besar yang Tuhan mau kasih, ya kan? Padahal itu semula ya berawal dari hal-hal yang sederhana. Ayatnya ada, kalau kamu bisa dipercaya perkara-perkara kecil, maka perkara yang besar juga akan dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari sama-sama nanti kita akan lihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Tapi saya juga mau lihat pasukan Mahanaim, pasukan terdahsyat diubahkan semuanya jadi bisa dipercaya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.